Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan juga dosen pengampuh Bapak Dr. Sulis Rahmawanto MSI, dalam rangka melaksanakan tugas yaitu bedah buku pedoman penulisan tesis Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama IAIN Kebumen. Teman-teman yang saya hormati, sebagai mahasiswa tentu kita harus paham dan juga mendalami tentang penulisan tesis sebagaimana acuan atau buku yang dibuat oleh Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama sebagai patokan kita dalam penulisan tesis, sehingga kita akan menjadi mudah dan lancar dalam melaksanakan tugas. Yang pertama, teman-teman yang saya hormati dan yang saya banggakan, sebagai awal kita harus paham tentang apa itu latar belakang sebagai pendahuluan, sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi tesis di mata kuliah atau di pasca sarjana Institut Agama Islam IAIN Kebumen, yang tentunya wajib diikuti dan wajib lulus bagi semua mahasiswa pada pasca sarjana Institut Agama Islam IAIN Kebumen. Setelah kita mengetahui apa itu latar belakang pemikiran, dan juga kita harus mengerti apa itu pengertian tesis. Tesis merupakan karya ilmiah mahasiswa sebagai hasil penelitian secara menyeluruh yang disusun secara sistematis, objektif, metodis, dan mandiri berdasarkan ketentuan kaidah-kaidah ilmiah. Dan juga kita harus mengetahui apa itu fungsi penulisan tesis, dan juga kita harus mengerti apa itu tujuan penulisan tesis, yang di dalamnya juga kita harus didampingi oleh dosen pembimbing tesis, dan yang pada akhirnya kita juga harus bisa melewati, yaitu dosen penguji tesis. Teman-teman yang hormati, sebagai prosedur dan juga persyaratan untuk mengikuti seminar proposal dan juga sidang tesis, yaitu kita awali yaitu dengan pengajuan proposal tesis. Sebagai mahasiswa kita juga harus bisa paham apa itu proposal tesis. Proposal tesis adalah permasalahan yang diajukan oleh mahasiswa kepada dosen metodologi atau penelitian, dan yang selanjutnya juga harus diketahui oleh Direktur Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, dan yang selanjutnya juga harus paham tentang isi proposal tesis. Isi proposal tesis merupakan bagian awal yang kita buat sebelum kita masuk kepada bagian inti, yakni penulisan tesis. Untuk penulisan proposal tesis dan juga tesis itu ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan secara kuantitatif, dan yang kedua adalah pendekatan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu dapat berupa penelitian survei, ekspos, atau eksperimen. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas dan juga secara objektif. Yang kedua, pendekatan secara kualitatif adalah pendekatan atau penelitian kualitatif
berusaha mengungkap realitas atau kebenaran di balik gejala yang terekam secara interview dan juga paradigma secara interpretasi. Teman-teman yang saya hormati, setelah kita mengetahui latar belakang dan juga pengertian penulisan proposal tesis dan juga tesis, kita juga harus paham tentang teknis penulisan tesis dan juga prosedur penyerahan teknis. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui jenis, ukuran kertasnya, dan jumlah halaman sebagai ajuan proposal tesis dan juga halaman tesis. Tentunya sebagai proposal tesis yaitu minimal 50 halaman, dan untuk tesis yaitu minimal 200 halaman. Setelah kita mengetahui jenis, ukuran kertas, dan jumlah halaman baik pengajuan proposal dan juga tesis, kita juga harus mengetahui aturan penulisannya. Sedangkan aturan penulisannya untuk buku pedoman penulisan tesis Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama yaitu ada 8 prosedur. Yang pertama marginnya, jenis hurufnya, alineanya, spasi dalam penulisannya, dan juga penulisan sub tema dan juga temanya. Terus ada juga anak sub dan juga alinea baru. Itu bagian dari rangkaian teknis penulisan tesis dan juga prosedur tesis. Yang keempat yaitu bab pelaporan hasil penelitian tesis. Dalam bab pelaporan penelitian tesis, yaitu yang pertama harus ada isi tesis. Isi tesis di sini yaitu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu bagian awal, dan yang kedua yaitu bagian inti atau bagian utama dari tesis. Sedangkan yang ketiga yaitu bagian akhir tesis. Di sini adalah lampiran dan juga daftar pustaka dalam tesis. Yang kedua yaitu penjelasan isi tesis. Jadi ada isi tesis, ada penjelasan isi tesis, yaitu bagian awal isi tesis. Untuk selanjutnya, sebagai mahasiswa, tentu kita harus mengetahui langkah-langkah dari prosedur awal. Sedangkan yang kelima yaitu teknik acuan, sebagai teknik acuan dan juga pengutipan dalam penulisan tesis. Sebagai karya ilmiah, maka tesis kita harus dilengkapi acuan kepada sumber informasi untuk mengaktualisasikan pernyataan yang tertulis. Sumber informasi tersebut yang dihimpun dalam suatu daftar pustaka yang diberi judul, yaitu daftar yang ditempatkan pada halaman setelah bab terakhir tesis. Untuk pembuktian validasi atau validitas dari pernyataan yang dikutip, yaitu yang pertama ada kutipannya. Kutipan adalah cara pengambilan informasi, yaitu ada kutipan secara langsung dan ada kutipan secara tidak langsung.
itu terkait dengan kutipan. Terus yang kedua yaitu penulisan catatan kaki. Penulisan catatan kaki yaitu nama pengarang, nama buku, terus jurnal, dan juga surat kabar. Dan juga pengulangan penulisan sumber dalam catatan kaki. Dan yang C atau selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka atau bibliografis adalah daftar buku atau sumber yang digunakan dalam penulisan. Itu isi daripada bab 5 dalam buku pedoman tesis Institut Agama Islam. Kita lanjutkan yaitu penggunaan ejaan yang benar. Jadi dalam bab yang kelima atau bab yang keenam, bab yang keenam adalah penggunaan ejaan yang benar. Tesis ditulis dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Latin, bahasa Inggris. Tesis yang ditulis dalam bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik, yang sesuai dengan ICD penulisan bahasa Indonesia, dan juga benar mengacu pada buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan terbitan terbaru. Yaitu pemakaian huruf kapital, pemakaian huruf miring, dan juga tanda baca. Yang di sini tanda baca itu ada titik, ada koma, ada penulisan nama dan lain-lain. Dan juga yang selanjutnya adalah kata depan dan juga awalan dalam penulisan benda ataupun gelar ataupun gelar. Itu yang mencakupi daripada penulisan tentang ejaan yang benar. Untuk selanjutnya yaitu pada bab 7 yaitu format tesis. Format tesis adalah penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuannya, jenis data yang diteliti, atau menurut pendekatannya. Yang lalu ada format penelitian secara kuantitatif, yaitu penelitian yang dapat berupa survei, expose, atau eksperimen. Dan yang kedua atau yang B adalah format pendekatan secara kualitatif, yaitu adalah pendekatan yang terdiri dalam paradigma penelitian kualitatif ini antara lain yaitu studi kasus. Ini isi daripada format tesis, yaitu ada format secara penelitian secara kualitatif dan juga kuantitatif. Sedangkan bab yang ke-8 atau bab penutup dalam buku pedoman penulisan tesis Institut Agama Islam yaitu berupa pedoman penyusunan tesis. Ini disusun dalam rangka untuk membantu mahasiswa dalam program pasca sarjana IAI Kebumen dalam penulisan tesis atau penyusunan tesis. Ini nantinya diharapkan dapat memudahkan dosen dalam membimbing, dalam mengarahkan mahasiswanya yang sedang menyusun tesis. Pedoman ini juga dapat dimanfaatkan oleh para tim penguji dalam menentukan hasil
ujian kepada mahasiswanya, dan juga sebagai pedoman mahasiswa dalam penulisan proposal dan juga penulisan tesis, sehingga akan berjalan seimbang antara pemahaman mahasiswa dan juga sebagai acuan dalam dosen pembimbing dalam mengarahkan mahasiswanya, tentunya dalam penulisan tesis. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka dalam penulisan tesis. Itu sekilas rangkaian daripada penulisan buku pedoman penulisan tesis Institut Agama Islam IAINU Kebumen. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya sebagai mahasiswa pasca sarjana Institut Nahdlatul Ulama IAINU Kebumen. Semoga kita berdoa bersama-sama semuanya bisa berjalan lancar, senantiasa diberi kesehatan dan juga rahmat, dan juga senantiasa ditingkatkan keimanan dan keislaman kita semua, sehingga kita bisa menjadi orang yang sehat lahir dan batin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiri wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.